Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Wabil khusus kami tujukan video ini untuk rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hidup, yakni seleksi tahap 1, dan bagi rekan-rekan yang saat ini juga menunggu pengisian daftar hidup, yakni mereka yang lolos tahap 2. Informasi penting ini terkait dua notifikasi penting di laman SSCASN. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Ya, notifikasi pertama adalah terkait keterlambatan pengisian DRH saat penetapan NIP3K, di mana guru honorer terkejut melihat tampilan SSCASN, bahkan sempat menangis. Kita lihat Bapak Ibu, sejumlah guru honorer di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah hanya bisa meratapi nasibnya setelah gagal mengisi daftar riwayat hidup, artinya tidak selesai ya. Padahal DRH itu sangat penting sebagai dasar penetapan NIP3K tahap 1. Menurut Ketua Forum Guru Honorer Raden Sutopo, ada praduga dari sejumlah calon P3K guru bahwa pengisian DRH akan diperpanjang. Nah, ini informasi berita kemarin yang sempat kita sampaikan juga bahwa itu tidak benar ya, perpanjangan waktu pengisian DRH. Soalnya ada informasi kemungkinan DRH diperpanjang walaupun kami terus sosialisasi tetap sampai tanggal 10 Januari 2022. Dia menyebutkan para guru honorer ini berpikir jadwalnya akan molor lagi seperti seleksi P3K mulai pendaftaran sampai kelulusan. Namun ternyata perkiraan mereka adalah salah. Rekan-rekan yang tahap 2 yang menunggu pengisian DRH juga nanti perlu cermati tanggal pengisiannya, jangan sampai terlewat seperti ini ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sangat tegas dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Saya jadi ikutan pusing karena ada kawan-kawan kami di Banyumas dan Cilacap belum mengisi DRH, ucapnya. Dia menyebutkan sampai hari ini laporan yang diterima baru 3 orang yang tidak mengisi DRH. Di satu hari sebelumnya, pihak PKN juga sudah mewanti-wanti bahwa tidak mengisi DRH penetapan NIP3K, maka calon itu dianggap mengundurkan diri. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Badan Kepegawaian Negara atau BKN bersikap tegas terhadap para calon P3K guru untuk tahap 1, tentunya juga untuk tahap 2, yang tidak mengisi daftar hidup, di mana berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BKN, yakni tertanggal 20 Desember, pengisian itu hanya sampai tanggal 10 Januari 2022. Pejabat BKN, yakni Bapak Suharmin, mengungkapkan DRH di akun SSCASN ini wajib diisi. Dan dia mempertegas bahwa pengisian DRH itu untuk mendapatkan nomor induk P3K. Kalau yang bersangkutan tidak mengisi, maka sama artinya tidak pernah mengajukan diri untuk diangkat menjadi P3K alias mengundurkan diri, kata Deputi Suharmin. Dia menambahkan walaupun sudah dinyatakan lulus, calon P3K wajib melakukan pengisian DRH yang menjadi pintu awal penetapan NIP3K. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur rekan-rekan yang sudah mengisi DRH tepat waktu. Mudah-mudahan tidak ada pembatalan ataupun yang dikatakan tidak memenuhi syarat ya, semuanya mudah-mudahan memenuhi syarat. Juga menjadi wanti-wanti kepada rekan-rekan yang tahap 2 yang sedang menunggu pengumuman pengisian DRH juga harus waspada dan teliti, karena pengisian DRH ini gampang-gampang susah ya. Terbukti bahwa dari waktu yang disediakan itu ternyata masih ada juga yang tidak berhasil menyelesaikan. Sebelumnya BKN berkali-kali mengimbau kepada calon P3K guru untuk mengurus pemberkasan jauh-jauh hari. BKN juga sudah menyurati masing-masing pejabat kepegawaian. Seharusnya, kata Deputi Suharmin, ketika sudah ada jadwal tersebut, meskipun pengumuman pemberkasan P3K guru itu belum ada, semua calon guru ataupun guru segera mengurus berkasnya. Ya, sayang sekali Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos, namun oleh BKN ini dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi DRH. Lalu notifikasi kedua yaitu sebagaimana kita lihat di sini Bapak Ibu, adanya ucapan selamat kepada mereka yang telah selesai melakukan pengisian daftar hidup ya. 6.462 guru honorer tuntas pengisian daftar hidup, penetapan NIP3K dan surat penempatan. Nah, kita lihat di mana ini Bapak Ibu. Sebanyak 6.462 guru di wilayah DKI ya, khususnya DKI ini yang lulus P3K tahap 1 tuntas mengisi daftar riwayat hidup. Mereka berhasil menyelesaikan pengisian DRH sebelum penutupan 10 Januari 2022. Alhamdulillah pemberkasan nomor induk P3K guru tahap 1 berjalan lancar. Semuanya bisa terkirim sebelum ditutup, kata Ketua Forum Honorer DKI Nurbaiti. Dia membeberkan kunci keberhasilan DKI menyelesaikan pengisian daftar hidup 100% dan tepat waktu, yakni karena kekompakan forum bersama Pemda. Ya benar sekali Bapak Ibu yang dinyatakan lolos hendaklah senantiasa
berkomunikasi sesama guru dengan membuat grup, dan bahkan juga semestinya pihak PKD setempat proaktif. Nah, intinya setidaknya Bapak Ibu juga yang nyatakan lolos proaktif untuk berkomunikasi dengan pihak PKD setempat. Nur bahkan diminta oleh pihak Dinas Pendidikan DKI untuk memberikan penjelasan bagaimana pengisian DRH. Ya, pada berita yang lain juga informasinya sama, bahwa sejumlah pimpinan honorer sukses mengisi DRH penetapan NI P3K. Begini tampilannya. Jadi rekan-rekan yang tahap 2 juga nanti jika selesai akan mendapatkan pesan seperti ini ya di dalam laman SSCASN-nya. Sejumlah pimpinan honorer sukses mengisi daftar riwayat hidup walaupun mendekati batas waktu. Mereka bisa menyelesaikan kewajibannya sebagai calon P3K guru tahap 1. Alhamdulillah saya selesai mengisi daftar riwayat hidup, kata Sri Haryati, di mana dia sempat terkendala dalam pengurusan surat kesehatan, namun sebelum batas waktu tanggal 10 dapat diselesaikan. Ya, semoga informasi ini penting bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lolos tahap 1 dan juga untuk rekan-rekan yang sedang menunggu informasi pemberkasan tahap 2 agar dapat memperhatikan secara serius pengisian daftar riwayat hidup ini. Demikian informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.